Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Membahas apa nih di jeda internasional kali ini? Gue akan ke The Athletic aja ya. Gue akan ke The Athletic, di mana ada sebuah artikel yang ditulis oleh Laurie Whitwell. Ini terkait dengan Ruben Amorim yang mengatakan kalau pemain Manchester United tidak boleh percaya tentang kritik terhadap sistemnya yang terjadi di media. Oke, gue akan ke artikelnya dulu. Ruben Amorim mengatakan masalah utamanya di Manchester United adalah para pemain yang mempercayai narasi di media bahwa sistemnya bermasalah. Pelatih kepala Manchester United ini menjadi dalam tanda kutip gila ya saat memikirkan bahwa orang-orang di timnya mungkin terpengaruh dengan kebisingan di luar terkait dengan taktik, mengingat ia melihat latihan, memahami pemainnya, dan menonton lebih banyak pertandingan klub daripada semua pakar yang digabungkan jadi satu. Ruben Amorim mengumpulkan 34 poin dari 33 pertandingan Liga Premier yang dijalaninya, mencatatkan presentasi kemenangan terendah di antara semua manajer Manchester United, dan ya Manchester United akan menghadapi Sunderland setelahnya, dan tentu saja poin itu didapatkan akhirnya lebih tinggi lagi ya, di 34 pertandingan mendapatkan 37 poin, dan walaupun lebih tinggi tapi tetap angka tersebut paling rendah jika dibandingkan dengan raihan manajer Manchester United yang lainnya. Sir Jim Ratcliffe sendiri ingin memberi dukungan kepada Ruben Amorim dengan kesempatan bermain penuh, dan eksekutif Manchester United lainnya pun juga tetap mendukung, tetapi mengawasi peningkatan yang terjadi dengan formasi pilihannya 3-4-2-1 menjadi fokus khusus. Saya tidak khawatir tentang itu dan tidak ada seorang pun di sini yang naif. Kami memahami bahwa kami membutuhkan hasil untuk melanjutkan proyek ini. Kami akan mencapai titik yang mustahil bagi semua orang karena ini adalah klub yang sangat besar dengan banyak sponsor, dengan dua pemilik, keseimbangannya sangat sulit. Yang saya inginkan adalah melihat tim saya menang atau kalah dengan cara bermain yang sama, dan kami tidak melakukan hal itu. Dalam hal-hal sederhana dalam bermain sepak bola yang bisa dilakukan siapapun. Jadi masalah terbesar saya adalah para pemain. Saya percaya pada kalian, artinya media ya, ketika kalian bilang masalah tim kami adalah sistemnya. Saya sangat tergila-gila dengan itu karena saya bisa melihat tim ini, saya bisa menunjukkan cara kami bermain di berbagai sistem. Kami harus bermain dengan cara yang sama, dengan kekuatan yang sama, dengan intensitas yang sama, dengan fokus yang sama. Jika kalian melakukan itu, sistem tidak akan berpengaruh apapun. Jadi yang ditekankan oleh Ruben Amorim sebenarnya sistem ini akan berubah, tapi bagaimana karakter permainan, artinya cara bermain yang sama, menunjukkan kekuatan yang sama, intensitas yang sama, fokus yang sama. Kalau ini bisa ditunjukkan dengan konsisten, maka sistem ini menjadi tidak begitu penting pada akhirnya. Ruben Amorim menambahkan, ini sangat penting karena tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa membaca dan mendengarkan segalanya dari orang-orang yang memahami sepak bola tanpa terpengaruh olehnya. Saya tahu saya menonton pertandingan lebih sering daripada mereka semua, karena mereka harus menonton semua pertandingan di Liga Premier dan memberikan pendapat. Pendapat saya sangat berbeda karena saya melihat pertandingannya, saya melihat latihannya, saya memahami pemain saya memahami apa yang saya lakukan, dan saya menjalankan pekerjaan saya dengan cara ini karena mustahil untuk bertahan di klub ini mendengarkan semua hal. Teman-teman teman-teman saya dan manajer klub besar, apakah media akan mendikta apa yang akan saya lakukan? Tidak mungkin, mustahil untuk mempertahankan hal tersebut. Jadi Ruben Amorim ingin menunjukkan bahwa jelas dia tidak ingin didikte oleh pihak luar termasuk oleh media. Lalu para pemain, saya bicara dengan mereka setiap hari, tapi saya jelaskan poin demi poin apa yang terjadi dengan tim kami. Ini bukan tentang formasi 3-4-3 sepanjang waktu. Kita perlu melihat semua aspek permainan. Tim ini bermain dengan sistem yang berbeda selama bertahun-tahun, dan Anda bicara tentang kurangnya identitas tanpa ide atau apapun. Jadi masalahnya bukan pada sistemnya. Masalahnya ada pada detail-detail kecil cara kami bermain. Dan saya mengerti apa yang dipikirkan orang-orang. Seperti apakah tim ini jika sistemnya berbeda akan seperti apa? Entahlah. Mungkin tim ini akan memenangkan lebih banyak pertandingan. Tapi jika kita tidak mengubah beberapa hal, kita tidak akan memenangkan gelar jika kita berganti ke formasi 4-3-3 atau 4-4-2. Dan itulah poin saya kepada para pemain. Bukan kepada Anda. Saya tidak ingin merubah pikiran Anda. Tetapi para pemain saya jamin mereka mendengarkan Anda semua pendapat itu. Dan mereka memasukkannya ke dalam karena kami tidak memenangkan pertandingan. Dan mereka harus percaya kepada saya karena saya menonton lebih banyak pertandingan Manchester daripada kalian digabungkan semua. Kurang lebih seperti itulah yang
dikatakan oleh Ruben Amorim. Berada di sini adalah mimpi. Ingin menambahkan ya, saya ingin terus di sini dan saya ingin berjuang untuk ini. Anda takut kehilangan pekerjaan ketika harus membayar sebuah tagihan. Saya tidak merasakannya. Tetapi kami tidak memenangkan pertandingan. Itulah penderitaan yang saya rasakan. Bukan rasa takut kehilangan pekerjaan. Saya katakan, ketika kami menyelesaikan pertandingan dan Anda dapat melihat saya tidak peduli dengan pekerjaan saya. Rasa sakit karena tidak memenangkan pertandingan atau gagal, itulah yang paling menyakitkan bagi saya. Oke. Ya, jadi itu yang disebutkan oleh Ruben Amorim. Jadi dia jelas menegaskan sekali lagi, kalau gue ambil dari The Athletic, bahwa ya ini bukan tentang sistemnya, ini tentang attitude karakter pemain di atas lapangan. Dan sebenarnya ini bukan hal yang baru. Ini bukan apa namanya, bukan sesuatu yang baru gitu ya. Gue mendengarkan bahwa manajer ingin merubah karakter pemain di atas lapangan. Ini sekali-kali bukan hal yang baru menurut gue. Ini hal yang juga pernah disebutkan oleh manajer Manchester United yang lainnya, tapi mereka gagal melakukannya. Dan kali ini dengan cara-cara yang mereka ambil pada saat itu ya. Tapi ya apakah kali ini Manchester United ataupun Ruben Amorim akan berhasil atau seperti apa? Ya, gue pikir dia mengambil langkah yang berbeda. Dia mengambil langkah yang menurut gue cukup kontradiktif jika dibandingkan dengan manajer-manajer sebelumnya. Di mana manajer-manajer sebelumnya menurut gue mengambil langkah lebih kompromistis dengan skuad Manchester United pada saat itu. Tentu saja ada hasil-hasil positif yang didapatkan, tapi setelahnya ya gagal ya kan. Terbukti mereka sendiri akhirnya dipecat oleh Manchester United. Artinya mereka gagal. Nah, Ruben Amorim dengan resiko yang sangat besar, dia mengambil jalan yang jauh berbeda. Dan memang sejauh ini hasil yang didapatkan juga jauh berbeda. Tadi diungkapkan di depan bagaimana Manchester United ataupun Ruben Amorim ini di bawah Manchester United di bawah Ruben Amorim mendapatkan angka yang paling rendah ya kan, dengan dibandingkan manajer-manajer sebelumnya. Dan ini menurut gue juga salah satu akibat misalnya begitu kontrasnya kebijakan yang diambil. Tapi apakah ini akan berhasil pada akhirnya? Well, menurut gue apa yang kurang dari manajer-manajer sebelumnya dengan kredibilitas yang mereka miliki, dengan reputasi yang mereka miliki, gue bisa jadi salah, tapi gue merasa adalah kesempatan, waktu yang tidak cukup panjang. Yes, mereka juga memiliki kegagalan dan juga kesulitan, tapi justru di situ sayangnya. Ketika mereka gagal, ketika mereka mengalami penurunan, di situ mereka diselesaikan. Padahal gue justru ingin supaya manajemen tuh memberikan kesempatan mereka membalikkan keadaan. Tentu saja ketika mereka membalikkan keadaan, ya semua juga menginginkan supaya hal itu bisa dilakukan dengan segera, dengan cepat dan lain-lain. Tapi mungkin dengan apa yang terjadi di Manchester United, dengan keadaan yang terjadi di manajemen, dengan situasi yang terjadi di klub secara garis besar, karakter klub ini dan lain-lain ya menurut gue sangat mungkin tidak fair, mungkin tidak ideal juga gitu. Hanya diberikan waktu yang sangat pendek. Padahal di klub-klub lain yang situasinya lebih solid, misalnya manajemennya, keadaan klubnya, jelas prioritasnya ada di mana, beberapa manajer diberikan kesempatan ataupun waktu yang cukup lama gitu ya, jika dibandingkan dengan situasi di Manchester United sebelumnya. Tapi ini tidak pernah terjadi. Bahkan ada beberapa manajer yang sudah memberikan trofi di periode sebelumnya, mungkin sebagai dalam tanda kutip garansi gitu ya, tapi ternyata manajemen tidak mengambilnya sebagai garansi, mengambil dalam tanda kutip sekali lagi. Yang ada ketika ada penurunan langsung diselesaikan. Nah, ini sebenarnya sangat gue sayangkan gitu. Yes, ada beberapa kalimat sarkas yang gue juga baca di kolom komentar, misalnya kayak Manchester United ini butuh proses mungkin sampai seabad dan lain-lain. Tentu saja ini bukan pendapat yang pintar menurut gue. Ini merupakan pendapat yang
gue baca sindiran rasa frustrasi sebenarnya ya, akan hal-hal yang instan, hal-hal yang terlalu cepat tanpa memahami sebenarnya apa sih sumber masalah ataupun problem yang terbesar di Manchester United. Dan kalau menunjuk itu tentang masalah situasi teknis, sistem atau seperti apa ya, menurut gue itu bukan masalahnya, itu masih terlalu di permukaan. Bagaimana keadaan di dalam, tadi disebutkan bagaimana para pemain ini bisa secara konsisten bermain dengan sistem yang sama ya, cara bermain yang sama, bukan formasi saja tapi cara bermain yang sama yang dituntut oleh manajer, oleh head coach, karakter yang sama, mentalitas yang sama, konsentrasi dan fokus yang sama di setiap pertandingannya dengan situasi yang tinggi, kapasitas yang tinggi. Dimana kalau ini masalahnya, ya dari zaman Ole Gunnar Solskjaer kita lihat belum bisa terlaksana dengan konsisten gitu. Ada pertandingan Manchester United tampil fantastis luar biasa, menunjukkan bahwa oke, kelasnya ada di sana gitu. Tapi ketika itu diharapkan berlanjut di pertandingan-pertandingan selanjutnya, bisa secara fluktuatif banget gitu. Dan ini hal yang bukan ciri dari tim besar menurut gue, bahkan dari Manchester United sendiri ketika berada di kejayaannya. Dan untuk mengembalikan hal ini menurut gue memang butuh, atau memperbaiki ya, ini butuh yang namanya waktu dan juga kesabaran. Itu sih menurut gue. Tapi mungkin ada pendapat berbeda. Sobat Football United, seperti biasa silakan drop di kolom komen ya. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.